Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Heru Subono Arif dari Forum News Network. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah investor itu mulai ragu untuk masuk ke IKN usai ada calon presiden di Pilpres 2024 yang bersuara minor terhadap pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor. Itu disampaikan oleh Bahlil di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat hari Senin kemarin. Meski Bahlil tidak menyebut secara langsung siapa capres yang dimaksud, tadi dia menggunakan kata-kata beberapa ya, tapi kan sebenarnya calon presiden itu kan ada tiga ya. Jadi sebenarnya nggak tepat kalau kata beberapa. Namun kan kalau kita lihat dari ketiga peserta Pilpres 2024 itu ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto dengan Gibran, dan ada Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, maka hanya pasangan nomor urut 1 yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin yang secara konsisten memberikan sentilan kritik ke mega proyek yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur itu. Oh iya dong, masa tiba-tiba mau bilang batalkan? Ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik, kata Bahlil. Pernyataan Bahlil ini setidaknya menyiratkan 3 hal. Pertama, sama atau persis bahkan ya dengan Jokowi, ucapan Bahlil itu nggak pernah bisa dipegang. Jadi dia kasih sen kiri tapi belok kanan, tapi kalau dalam kasus Bahlil ini apa yang dia sampaikan beberapa waktu yang lalu itu berbeda dengan kemudian pernyataan berikutnya gitu. Yang kedua, ini Bahlil ini saya kira mulai mencari-cari kambing hitam kegagalan pemerintah mendatangkan investor ke IKN. Yang ketiga, nah ini yang menurut saya paling ngeri-ngeri sedap. Pernyataan Bahlil ini bisa ditafsirkan merupakan semacam sinyal kuat bahwa pasangan Amin akan memenangkan Pilpres 2024. Kok bisa begitu? Nah, mari kita bahas satu persatu ya, argumennya seperti apa. Pertama, soal investor mulai ragu karena ada capres-cawapres yang memberikan sinyal tidak akan meneruskan pembangunan IKN. Pernyataan ini bertentangan dengan ucapan Bahlil sebelumnya kurang lebih sebulan berselang ya. Pada waktu berbicara dengan wartawan di Istana Negara itu Bahlil sangat pede bahwa investor itu akan masuk ke IKN. Kendati pasangan Amin terus mengkritisi IKN. Enggak, maksudnya enggak berefek ya. Mungkin mengganggu pasangan Amin kali, investor enggak, kata Bahlil. Itu dia menyampaikan setelah dia rapat kerja dengan Presiden Jokowi di Istana tanggal 7 November 2023. Ya, jadi ya kurang lebih sebulan yang lalu ya. Sebulan kurang beberapa hari deh gitu ya. Jadi kata Bahlil, yang terganggu soal pembangunan IKN itu pasangan Amin, bukan investor. Lah kok sekarang yang disalahkan pasangan Amin? Ini masuk ke kriteria mana ya? Masuk isu deli suri tempe atau sen kiri belok kanan? Jadi kalau sekarang dia menyatakan investor mulai ragu, maka kita bisa masuk pada kesimpulan yang kedua. Bahlil mulai mencari-cari kambing hitam atas kegagalan pemerintah mendatangkan investor ke IKN. Yang harus disalahkan dengan kondisi yang memprihatinkan dalam proyek ambisius dari Presiden Jokowi itu, ya siapa lagi kalau bukan Bahlil. Selain tentu saja ya yang ditunjukkan soal ini adalah Badan Otorita IKN. Ini Bahlil kan Menteri Investasi, ya tugasnya mencari investor. Coba kita ikuti lagi rekam jejak dari Bahlil. Ini pada bulan Oktober lalu ya. Ini jadi kalau sekarang Oktober, November, Desember, 2 bulan yang lalu ya. Bahlil itu dengan gagahnya mengungkap sejumlah investor kakap yang sudah mulai menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di ibu kota negara. Bahlil menyebut investor yang dimaksud adalah Uni Emirat Arab. Negara tersebut, kata dia, sudah menyatakan komitmen untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Kami targetkan ada secerca harapan karena mereka masuk di IKN yang sudah firm itu US 20 miliar. Ya, jadi 20 miliar juta dolar. Ya, ini kalau dikurskan sekitar 312 triliun. Ya, kalau ini kursnya 15.600 rupiah per US dollar. Dan sudah masuk beberapa investasi di IKN. Itu kata
Bahlil dalam konferensi pers tanggal 24 Oktober 2023. Sebenarnya kalau kita mau runut ke belakang, soal tidak adanya investor masuk ke ibu kota negara baru itu kan pertama kali diungkap oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada tanggal 2 Mei 2023. Saat itu Basuki menyebutkan belum ada sepeser pun uang investor yang masuk ke IKN. Semua pembangunan di IKN itu dibiayai oleh APBN. Jadi pada waktu itu Basuki, Menteri PUPR menyebut bukan hanya investor asing, tapi investor dalam negeri juga tidak ada, karena dia menyebutkan semua pembangunan di IKN dibiayai oleh APBN. Jadi Basuki tadi menyebut tidak ada investor yang masuk itu bukan hanya asing, tapi juga swasta dalam negeri. Itu bulan Mei, ya. Sementara Anies ditetapkan sebagai calon presiden bersama dengan Prabowo dan Ganjar itu pada tanggal 13 November. Ya, jadi waktu itu di KPU ya, dan setelah ditetapkan jadi calon presiden itulah Anies baru secara terbuka mulai dia secara konsisten juga menyentil IKN. Itu pun karena Anies ditanya ya, lah kok sekarang yang disalahkan Anies? Jadi apalagi kalau bukan modus mencari kambing hitam atas kegagalannya dan kegagalan pemerintahan Jokowi mendatangkan investor di IKN. Setelah ribut-ribut itu tadi itu barulah kemudian sektor swasta mulai digenjot masuk ke IKN, sektor swasta dalam negeri ya. Dan kemudian Jokowi juga melakukan beberapa groundbreaking di berbagai proyek. Tapi ini saya menyimak kata para pengamat ya, ini diduga para taipan yang melakukan groundbreaking ini itu dalam istilah anak muda sekarang dipalak oleh pemerintahan Jokowi untuk menarik investor dengan cara mereka melakukan groundbreaking proyek-proyek di IKN. Tapi bagaimana kelanjutannya setelah groundbreaking itu, nah itu yang perlu kita simak lebih lanjut. Apakah betul itu seperti dugaan para pengamat itu hanya ya sekedar groundbreaking dan tidak ada kelanjutannya, atau memang betul-betul mereka serius. Tapi agak aneh sih memang kalau kita lihat kenapa kok baru setelah sekian tahun baru kemudian masuk sekarang investor swasta di dalam negeri itu, dan itu munculnya setelah Pak Basuki menyatakan tidak ada sepeser pun duit dari investor yang masuk ke IKN. Jadi apakah setelah groundbreaking ini proyeknya berlanjut atau tidak? Wallahu alam bisawab. Soal tidak adanya investor asing yang masuk ke IKN ini akhirnya diakui juga oleh Presiden Jokowi ketika dia menghadiri pertemuan APEC di APEC ini kerjasama ekonomi negara-negara di Asia Pasifik gitu ya, yang berlangsung di Amerika Serikat. Progres investasi asing di IKN Pak untuk keberlanjutan pembangunan IKN seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Saya Yandri dari TV One, Pak. Tadi habis memberikan pidato, tadi banyak sekali dikerumuni oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Terus gimana reaksi mereka? Nggak ada, minta foto aja. Nah, bagaimana dengan kemungkinan ketiga bahwa pernyataan Bahlil merupakan sinyal yang kuat bahwa pasangan Amin akan memenangkan Pilpres? Mari kita ikuti saja logika Bahlil ya, karena kata dia Anies itu mulai memberi sinyal tidak akan melanjutkan pembangunan IKN. Bila dia terpilih nanti, maka investor asing itu mulai ragu untuk masuk ke IKN. Kalau benar begitu, berarti investor asing itu tahu bahwa yang akan memenangkan Pilpres 2024 adalah pasangan Amin. Karena itu mereka tidak mau masuk karena tahu IKN ini bakal jadi proyek mangkrak. Dan kenapa? Karena kalau Anies terpilih, maka dia tidak akan melanjutkan proyek itu. Mirip reklamasi di Pantai Utara Jakarta ya. Ini kita menggunakan logikanya Bahlil. Kalau para investor asing ini tahu dan percaya bahwa pasangan Prabowo dan Gibran yang akan menang, bahkan itu satu putaran, ya nggak ada alasan buat investor asing untuk ragu menanamkan investasinya di IKN. Ini kalau sekali lagi kalau kita menggunakan logika dari pemerintah bahwa proyek ini, atau seperti katakan Pak Jokowi bahwa proyek ini para investor asing akan berbondong-bondong masuk ke IKN. Oke, kita lepaskan soal bahwa prospek bisnisnya tidak ada dan sebagainya, tapi kita menggunakan logika Bahlil bahwa jaminan keamanan, kepastian kelanjutan dari program itu dan yang tergantung siapa yang akan jadi presidennya.
Jadi kira-kira logika investor asing itu ngapain didengerin omongan Anies dan Caimin? Toh itu omongan orang yang mau kalah dan kembali meminjam pernyataan Bahlil, justru pasangan Amin yang terganggu dengan IKN. Tapi di luar logika dari Bahlil, kalau kita melihat tanda-tanda alam, ya sebenarnya kita ngomongnya pakai tanda-tanda alam karena banyak sekali hal-hal yang tadinya kita tidak duga bermunculan begitu ya. Kemungkinan pasangan Prabowo Gibran, kendati ini ditopang habis oleh mesin kekuasaan tapi tetap bakal kalah, itu tanda-tandanya sangat besar. Boro-boro menang apalagi kemudian menang satu putaran. Berbagai blunder pasangan Prabowo, khususnya calon wakil presiden Gibran dan pendukungnya itu terus-menerus terjadi. Dan ini pemilu tinggal ya 2 bulan. Ini sangat dekat ini ya, dan dampaknya ini dipastikan kalau blunder-blunder ini terus terjadi ya akan menggerus elektabilitas pasangan Prabowo dan Gibran ya. Soal Gibran takut debat dan minta KPU meniadakan debat cawapres ini menimbulkan dampak yang merusak yang luar biasa besar, dan saya mendengar di kalangan internal tim TKN ya, kalau Prabowo Gibran ini terjadi kepanikan gara-gara ini, karena ini memang jadi sentimen negatif yang luar biasa dan itu sangat merusak citra keponakan Paman Anwar Usman ini. Tadinya kan kalau Anda menyimak, tim pasangan Prabowo Gibran mencoba menyalahkan bahwa usulan itu datangnya dari tim Amin. Tapi gara-gara itu kemudian tim Amin membongkar fakta yang lebih mengejutkan. Ternyata tim Pragib, Prabowo Gibran, bukan hanya ingin meniadakan debat Cawapres, tapi mereka pun tidak ingin ada debat Capres-Cawapres dan diganti pemaparan visi dan misi saja. Jadi calon presiden dan calon wakil presiden itu hanya menyampaikan visi dan misi, dan kemudian ada tanya jawab dengan panelis. Dan kita tahu kalau panelis ini kan kisi-kisi pertanyaannya sudah dibocorkan kepada Capres dan Cawapres. Jadi tidak ada lagi tanya jawab dengan kandidat yang lain. Jadi apalagi ini kalau bukan untuk melindungi Gibran. Dan ini betul-betul merusak citra Gibran, semakin menunjukkan bahwa dia memang nggak berani berdebat. Dan saya kira dugaan semacam itu tidak berlebihan ya kalau kita lihat performa dari Gibran dan apa yang dia lakukan selama kampanye kali ini. Soal ini bahkan secara menohok disindir oleh calon wakil presiden Mahfud MD. Dia menyatakan ya tidak masalah debat Capres-Cawapres ditiadakan. Dia menyatakan akan mengikuti semua aturan KPU, bahkan bila harus lomba goreng martabak pun dia akan ikut. Pilihan diksi martabak ini tentu orang kemudian merefer pada Gibran, karena selama ini kan Gibran selalu mencitrakan bahwa dia nggak mau jadi masuk ke birokrasi pemerintahan, nggak mau masuk politik, dan dia lebih memilih jualan martabak saja. Apalagi nih, yang sekarang masih ramai dan saya kira masih akan berlanjut, yakni blunder Ade Armando. Ade Armando kan belum lama ini mengkritik BEM dari berbagai kampus yang menolak politik dinastinya Jokowi, dan ini kritiknya kan disampaikan dalam unjuk rasa di Yogyakarta. Jadi Ade Armando menyarankan para mahasiswa ini untuk kalau mau kritik dinasti ya kritiklah dinasti Yogyakarta, dan ini yang membuat orang Yogyakarta ngamuk. Bukan hanya soal tersinggung, tapi ya secara historis pernyataan dari Ade Armando ini salah, karena dinasti di Yogyakarta itu tentu saja berbeda dengan dinasti Jokowi. Ya, udahlah, nggak perlu lanjutkan lagi, Anda bisa bahas sendiri itu. Nah, yang terbaru itu blunder Gibran, bahwa dia menyebutkan dalam 2 kali kesempatan bahwa untuk mengurangi stunting itu harus ibu-ibu hamil itu harus mengkonsumsi asam sulfat. Jadi bakal hancur deh ini perut dan janin ibu hamil ini mengkonsumsi asam sulfat, karena harusnya itu asam folat ya. Saya kira karena ini terjadi di 2 tempat, ini bukan slip of tongue, bukan slip lidah saja ya, tapi memang Gibran ini nggak paham yang soal begini-begini ini. Makanya itu menjelaskan kenapa dia menolak untuk debat Cawapres, dan kemudian juga tidak hadir dalam berbagai forum-forum dialog publik. Dan kemarin yang terbaru, dia ketika melakukan kampanye tertutup. Kalau dia kampanye terbuka itu cuma bagi-bagi susu saja. Dan bagi-bagi susu itu pun juga dikritik, karena kalau itu targetnya untuk
mengurangi stunting, ya sebenarnya susu itu tidak cocok untuk bayi gitu. Ya, dan kata dia kemudian diralat bahwa ini untuk usia yang 2 tahun saja. Lepas dari apakah itu kemudian ini merupakan pelanggaran atau money politik dalam kampanye, tetapi ternyata itu pun juga salah apa yang dia lakukan dengan membagi-bagi susu tapi untuk mengurangi stunting. Ini karena asal ngomong ya soal asam sulfat ini Gibran jadi bahan tertawaan di dunia maya kalau Anda longo, waduh Rio rendah soal ini. Jadi kita paham mengapa kemudian tim dari Prabowo Gibran itu mati-matian menolak debat calon wakil presiden dilaksanakan, bahkan juga ketika akhirnya bahwa mereka tidak kelihatannya babak belur ketika menolak debat cawapres itu muncul fakta baru, ternyata bukan hanya debat cawapres yang mereka hindari, tapi debat capres cawapres. Nah sekarang kita fokus apa sebenarnya yang dikatakan oleh Anies soal IKN. Saya ingin mengajak Anda untuk menyimak respon Anies ketika ditanya soal sikapnya terhadap IKN. Ini muncul di beberapa tempat, tapi saya ambilkan saja dari 2 peristiwa. Pertama ketika dia berkunjung ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Kedua, ketika dia hadir dalam forum komunitas kebijakan luar negeri Indonesia. Saya ajak Anda pertama kita simak yang terjadi di forum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat. Ini soal IKN itu juga saya kira menjadi satu wacana yang nanti juga akan mewarnai debat calon presiden. PKS sebagai partai pendukung Pak Anies mengatakan bahwa menolak IKN itu, kalau Pak Anies dengan bahasa yang lebih halus tidak menolak tapi akan menimbulkan ketimpangan baru. Jadi kalau saya balik tanya kembali, terakhir gimana Pak posisi terakhir tentang IKN ini? Lalu soal IKN, jadi kami melihat ini bukan semata-mata soal IKN-nya, tapi kita memiliki tantangan pembangunan yang banyak dan urgen. Lalu kita memiliki sumber daya fiskal yang terbatas. Pertanyaannya, sumber daya fiskal yang terbatas ini mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangun satu tempat atau untuk membangun hal-hal urgen lainnya nih? Bagaimana Pak, guru-guru honorer kalau mendengar ada alokasi sekian triliun, sementara dia kepengen diangkat dan alasannya karena anggarannya belum ada. Terus gimana kita menjelaskan kepada guru-guru honorer ini? Lalu kita bilang kami ingin kualitas manusia yang lebih baik. Loh kalau kita ingin kualitas manusia yang lebih baik, ya gurunya dibenerin. Gimana guru bisa konsentrasi ngajar ketika gajinya hanya cukup untuk 10 hari? Ketika gajinya cukup untuk 15 hari. Jadi ini bukan soal menolak IKN, tidak IKN. Ini kita sedang punya anggaran yang terbatas. Anggaran terbatas ini mau diapakan? Menurut hemat kami, ada persoalan-persoalan urgen yang harus diselesaikan. Jadi undang-undang IKN itu sudah diterbitkan, sudah mau dilaksanakan. Nah sekarang kita punya fiskal terbatas. Mana dulu nih yang mau dikerjain? Ada skala prioritas. Ada unsur prioritas secara urusan dan prioritas secara waktu. Kita menyebutnya dengan istilah important and urgent. Nah, important and urgent harus diselesaikan. Tapi kalau important not urgent, ini bisa dikerjakan nanti. Kira-kira gitu Pak Tejo. Jelas ya sikap Anies soal IKN. Sekarang saya ajak untuk menyimak jawaban Anies ketika ditanya oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal soal IKN. Isu sensitif IKN ya. Atau saya perlu skip atau tetap tanyakan? Mungkin tanya sama para dubes juga di sini. Ada rencana mindah kantor embassy-nya apa enggak ya? IKN, proyek besar dan sekarang telah menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia. Dalam arti 3 tahun lalu tidak ada, 4 tahun lalu, 10 tahun lalu tidak ada tentu ya, karena ini suatu ide yang baru ya. Tapi telah menjadi agenda diplomasi Indonesia mencari bantuan asing untuk membangun IKN. Ada pandangan bahwa IKN itu adalah kedaulatan kita, ya.
anak gadis kita yang paling kita sayangi ya. Dan untuk membangun itu jangan minta orang luar, dunia internasional. Karena ini adalah harga diri dan kedaulatan Indonesia, dan sebagian besar negara-negara yang membangun ibu kota baru, mereka menganggap ini adalah urusan dalam negeri, ya, dan tidak minta ke pemerintah negara lain atau swasta negara lain. Ini gimana pandangan ini? Should it be part of diplomacy, big agenda, atau ini dalam negeri kita jaga sendiri dengan kemampuan kita? Ini saya jawab sendiri, dijawab seruangan ini. Jadi pertanyaannya apakah ini membantu? Gini Pak Dino, sebelum saya jawab itu, kira-kira 2 minggu lalu saya bertemu dengan seorang ibu-ibu usianya 80-an tahun, women of wisdom, jadi orang yang sangat bijak. Dia tuh bilang begini ke saya, ibu-ibu ini, Pak Anies gimana soal IKN? Terus saya sebentar, sebelum saya jawab, menurut pandangan ibu gimana gitu. Terus ibu bilang gini, Pak, kalau saya di rumah saya ini, anak-anak saya masih perlu uang buat sekolah, masih harus membiayai kredit motor, masih harus membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, lalu uang saya terbatas. Masa saya ambil kredit untuk bikin rumah baru? Saya masih harus menyelesaikan kebutuhan rumah tangga saya. Dalam situasi begitu, masa saya malah bikin rumah baru? Ini kata beliau. Simple sekali, tapi itu sama seperti pertanyaan tadi. Dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR yang urgent, nampaknya itu yang harus kita prioritaskan. Jadi kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia, dukungan untuk membantu fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas dasar yang hari ini belum selesai, itu lebih urgent daripada untuk membangun sebuah kota. Karena kalau kita lihat, manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlu lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat. Ini kan fasilitas untuk penyelenggara negara itu semua. Jadi saya melihat yang harus didukung kalau kita berbicara dukungan internasional, maka bagaimana kerjasama internasional itu untuk membangun infrastruktur bagi kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Saya beri ilustrasi saja Pak Dino. Kota nih, karena kita bangun satu kota. Indonesia diprediksi di tahun 2045, 3/4 penduduknya tinggal di perkotaan. Dan ketika bicara tinggal di perkotaan, maka konsentrasinya di kota, otomatis polusinya akan terjadi, congestion akan terjadi, banyak sekali problem urban di situ. Salah satu solusi yang paling penting adalah membangun transportasi umum di kota-kota di Indonesia. Bayangkan kalau sumber daya itu yang besar internasional itu dipakai untuk membangun transportasi umum di seluruh Indonesia, maka kota-kota besar Indonesia, kota-kota akan punya transportasi umum yang itu akan menekan biaya hidup bagi penduduknya, mengurangi emisi karbon di tempat itu, dan mengurangi potensi kemacetan yang itu dampaknya dirasakan seluruh Indonesia. Jadi saya lebih melihat didorong ke sana daripada untuk sebuah kota yang manfaatnya dirasakan oleh penyelenggara negara, bukan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dari jawaban Anies, saya kira argumennya menolak IKN sangat jelas. Dan saya yakin kalau para investor asing menyimak, dan pasti menyimak ya, karena dalam acara dengan Dino Patijalal itu yang dipandu oleh Dino Patijalal, ini dalam forum kebijakan, komunitas kebijakan luar negeri Indonesia itu hadir sejumlah duta besar dari berbagai negara sahabat. Tadi malah Anies sempat nyeletuk ya, minta pendapat dari para duta besar negara sahabat, dan saya kira mereka ini pasti akan paham dan sepakat dengan cara pandang Anies dalam melihat IKN. Tapi kembali lagi ke pernyataan Bahlil bahwa investor mulai ragu masuk ke IKN karena pernyataan Anies dan Caimin,
Ya nggak banget ya, dan ini jelas dari fakta-fakta yang saya tadi sampaikan secara kronologis itu terbantahkan. Sebelum Anies menyatakan kritik, investor itu juga sudah tidak ada yang masuk, dan itu dinyatakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada bulan Mei, dan kemudian juga diakui belakangan oleh Presiden Jokowi ketika dia sedang melakukan kunjungan kerja ke Amerika dan menghadiri forum APEC di Amerika Serikat. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.